Pemirsa, pemekaran 3 daerah otonomi baru di Papua serta keikutsertaan pemilu menyebabkan kemungkinan besar anggaran pemilu 2024 mengalami perubahan. Ya, Ketua Komisi Pemilihan Umum Hasyim Asyari menyebutkan anggaran pemilu 2024 bisa akan kembali mengalami perubahan. Sebab jika ibu kota Nusantara dan 3 daerah otonom baru atau DOB di Papua ikut pemilu 2024, perencanaan postur anggaran pemilu 2024 yang telah disepakati DPR dan pemerintah beberapa waktu lalu merupakan hasil perhitungan KPU sebelum ada perubahan. Dan untuk diketahui, pemilu akan digelar secara serentak pada 14 Februari 2024, sementara pilkada serentak akan digelar pada 27 November 2024. DPR bersama pemerintah dan penyelenggara pemilu telah menyepakati besaran dana pelaksanaan pemilu 2024 senilai 76, triliun rupiah. Ya, pemirsa, pasca disahkannya RUU Pemekaran 3 provinsi di Papua oleh DPR RI berdampak pada persiapan penyelenggaraan pemilu tahun 2024. Sudah bergabung bersama kami Mas Ferry Kurnia Rizky Yansah, Waketum DPP Perindo, dan juga Prof. Jo Hermansyah Johan, pakar otonomi daerah. Selamat sore, Bapak-Bapak. Ya, baik. Selamat sore. Baik, saya mau ke Mas Ferry Kurnia terlebih dahulu. Mas Ferry, ini Anda sebagai juga dulu pernah di KPU begitu ya, melihat ada perubahan di tengah-tengah dalam proses penyelenggaraan persiapan penyelenggaraan pemilu. Ini seperti apa? Ya, ini menarik Mbak April kalau kita cermati ya. Ini tidak hanya soal daerah otonomi baru saja, tapi ini menjadi hal yang penting karena ini ada 3 provinsi yang dimekarkan seperti itu. Kalau kita berkaca kepada proses DOB yang nanti akan berimplikasi pada elektoral, tentunya pertanyaan mendasarnya apakah ini akan berimplikasi di tahun elektoral 2024. Karena kalau pengalaman kita lihat di Kaltara itu ditetapkan menurut undang-undang, kalau tidak salah mau dikoreksi Prof. Jo, yaitu 2012. Dan itu tidak diterapkan di 2014, tapi itu baru diterapkan di 2019 seperti itu. Jadi dapil Kaltara itu diterapkan di sana. Jadi pertanyaan mendasar yang juga harus kita coba lihat adalah apakah ini akan masuk di tahun elektoral 2024. Kalau memang masuk di tahun elektoral 2024, tentunya yang memang menjadi perhatian adalah undang-undang pemilunya. Ini memang harus ada revisi undang-undang pemilu, baik itu revisi terbatas ataupun melalui Perpu. Jadi ini menjadi poin yang sangat penting. Nah, setelah itu tentunya kita harus lihat secara teknikalitasnya. Karena memang kalau kita cermati soal DOB ini tidak hanya dalam konteks DPR RI yang 575 bertambah seperti itu, tapi juga DPRD provinsi. Implikasinya seperti itu. Jadi ini yang memang juga perlu kita cermati terkait dengan hal-hal yang memang menyangkut soal DOB itu sendiri, yang memang pendapilan sih yang memang ada di daerah Papua itu sendiri, seperti itu Mbak April. Baik, saya ke Pak Prof. Jo. Prof. Jo, ini kalau menurut pengamatan Anda dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, memungkinkankah ini 3 provinsi yang baru ini ikut di tahun 2024? Ya, kalau dilihat dari jadwal ya, ini kan tinggal waktunya sekitar 18 bulan ya, Februari. Jadi biasanya persiapan daerah otonom baru itu untuk bisa ada PJ, ada pengisian aparatur, ya, perangkat daerah, itu paling tidak memerlukan waktu sekitar 6 bulan sampai 1 tahun. Itu untuk kesiapan perangkatnya. Nah, padahal mereka kan diperlukan nanti untuk mendukung penyelenggaraan pemilunya, dan dengan demikian saya kira tinggal waktu kalau kita hitung 1 tahun ya, 8 bulan. Nah, jadi ini sudah susah. Biasanya paling tidak kan harus ada waktu 2 tahun baru bisa dilakukan pengikutsertaan mereka dalam pemilu. Jadi kalau waktunya terlalu singkat, saya khawatir nanti dipaksakan buru-buru. Nah, nanti itu persoalan dukungan teknis penyelenggaraan ya menjadi kurang baik. Karena bagaimanapun kehadiran Pemda ya, Pak Ferry orang lain tahu, tidak hanya KPU yang
secara tanggung jawab memang KPU, tapi dukungan Pemda sangat penting sekali dalam berbagai macam tahapan dan proses penyelenggaraan pemilu itu. Jadi kehadiran Pemda mesti paripurna dulu, baru kita bikin pemilunya. Kalau enggak ya tunda aja, nggak usah dipaksakan. Kalau pendapat saya seperti itu. Tunda ini maksudnya seperti apa nih Pak? Menyusul akan ada pemilihan untuk daerah tersebut di tahun berikutnya atau seperti apa? Mereka artinya belum ikut serta di Pileg 2024 bulan Februari. Jadi bisa diisi saja DPRD-nya dulu dari DPRD yang ada di Provinsi Induk, anggota-anggotanya yang berasal dari DOB itu dipindahkan, jadi membentuk DPRD sendiri. Itu praktek yang ada selama ini. Jadi tidak harus mereka ikut di dalam kontestasi Pileg Februari 2024 itu. Toh masih tetap punya DPRD, bisa saja dari memindahkan anggota dewan di Provinsi Induk yang berasal dari dapil DOB masing-masing. Begitu Mbak Afi. Prof Jo, kalau kita bisa menimbang untung dan ruginya begitu ya, untuk dipaksakan di tahun 2024 dan juga ditunda, apa saja nih Prof Jo? Ya. Jadi kalau kita lakukan sekarang, tadi hitungan waktunya nih persoalannya ya kan, pembentukan aparaturnya di sana, ya perangkat daerahnya, lalu kemudian pengisian pejabat kepala daerah, persiapan infrastruktur ya, itu perlu ada kantor-kantor tempat mereka bekerja, ya sarana dan prasarana pemerintahan, alat-alat untuk mereka bisa melaksanakan tugas. Nah itu kan apalagi ini kan pendanaannya juga nanti dari dana bantuan transfer pemerintah pusat ya. Nah itu juga memerlukan waktu ya dan persyaratan. Nah lalu juga ada dana hibah. Saya dengar juga akan diberikan oleh pemerintah provinsi induk maupun dari kabupaten kota yang menjadi cakupan dari provinsi DOB itu. Nah ini juga harus ada teknis-teknis yang tidak sederhana. Jadi itu konsekuensinya nanti jangan-jangan ada persoalan dalam dukungan pembiayaan, ya, dukungan personil, dukungan teknis untuk membantu mensosialisasikan pemilu. Itu biasanya juga didukung oleh pemerintah daerah, tidak hanya KPU semata, termasuk juga menyediakan perangkat-perangkat sekretariat KPU itu di kecamatan, di distrik. Masih banyak PR-nya ya Prof Jo ya untuk bisa menyelenggarakan pemilu di daerah tersebut. Diisi dari pihak daerah. Baik, Mas Ferry masih bersama kami? Mas Ferry? Mas Ferry bisa mendengar suara saya? Ya, masih. Baik. Mas Ferry, itu kalau tadi kita mendengar penjelasan dari Prof Jo terkait bagaimana otonomi daerah di pemekaran provinsi yang baru. Nah, kalau dari Mas Ferry sendiri, dari kader partai, seperti apa melihat peta dari perpolitikan di sana ketika ini sudah mekar begitu? Apakah ada perubahan? Iya, bisa jadi Mbak. Baik, kita sepertinya ada gangguan komunikasi dengan Mas Ferry. Kita akan perbaiki terlebih dahulu. Oke, baik. Saya kembali ke Profesor Jo. Profesor Jo, kalau kita melihat bagaimana tujuan sebenarnya untuk pemekaran Papua ini untuk kehidupan yang lebih merata dan penghidupan kesejahteraan yang lebih merata juga di Papua begitu. Sebenarnya target pemerintah kalau Prof Jo lihat nih apa sih? Ya, kalau dari segi pembentukan daerah otonom baru, sasarannya, tujuannya tentu untuk meningkatkan pelayanan publik, ya. Tadinya ada pendidikan yang kurang baik, ya bisa diperbaiki. Lalu pelayanan di bidang kesehatan, pelayanan di bidang infrastruktur masyarakat, peningkatan ekonomi masyarakat.
tadinya juga misalnya tingkat kemiskinannya tinggi bisa diturunkan. Lalu juga indeks pembangunan manusia bisa ditingkatkan. Nah, itu lalu juga sekaligus penguatan demokrasi lokal dengan adanya pembentukan daerah otonom baru itu. Nah, persoalannya memang kalau dilakukan dengan cepat ya, padahal ini ada prosedur proses-proses dalam pembentukan satu pemerintahan baru ya dengan perangkatnya. Nah, lalu juga ada persiapan-persiapan untuk mengikuti pemilu yang akan diikuti oleh partai-partai politik. Nah, lalu juga di sana itu nanti Mbak April ya, itu ada pengisian DPR kabupaten atau DPR provinsi ya, dalam hal ini yang akan melalui jalur pengangkatan OAP. Itu ada lagi cara-cara yang khusus, jadi tidak hanya lewat jalur pemilu, ada 2 jalur di sana menurut undang-undang pembentukan daerah otonom baru itu. Nah, itu semuanya tidak sederhana, ya, bahkan itu bisa menimbulkan konflik-konflik ya kalau kita tidak rapi, tidak punya pengaturan misalnya dalam istilah kepegawaian manajemen ASN-nya yang baik ya, pengangkatan OAP menjadi pegawai negeri, ada banyak soal yang harus diberesin dulu. Tapi Perpu untuk Presiden bisa tidak sih Prof Jo untuk menyelamatkan atau bypass Perpu yang dikeluarkan oleh Presiden, mungkin tidak bisa bypass aturan-aturan itu ini? dia. Kan kalau mau ikut serta dalam pemilu kan tentu harus mengubah Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 itu ya untuk mengatur keikutsertaan 34 provinsi itu. Nah, ini Perpu jalan keluarnya jangka pendek ya kalau kita mau lakukan. Tapi kalau pemerintah memang all out ya saya kira ya mau tidak mau Perpu. Kalau pakai prosedur legislasi biasa nggak cukup panjang waktu. Ya Prof ya. Nggak cukup waktu. Baik pemirsa, kita sudah terhubung kembali dengan Mas Ferry Kurnia, Waketum Perindo. Mas Ferry, bisa dengar suara saya? Mas Ferry? Mas Ferry? Halo Mbak. Ya, halo Mas Ferry? Halo Mas Ferry? Ya, halo. Baik Mas Ferry, terakhir untuk Mas Ferry, ini seperti apa dengan adanya pemekaran ini, apakah akan merubah peta politik dari strategi untuk Perindo sendiri di pemilu 2024? Ya pasti Mbak, karena memang dari dapil yang ada ini pasti akan terjadi pecah dapil ya. Ada 3 provinsi yang nantinya menjadi satu, setidaknya ada tiga dapil yang memang perlu diakomodir seperti itu, selain dapil yang induk seperti itu. Jadi ini nanti akan mekanisme ini tentunya akan memecah dapil tersebut, dan ini akan berimplikasi pada persiapan aktivitas yang memang dilakukan dalam konteks aktivitas elektoral yang ada. Jadi ini menjadi poin penting juga buat partai, selain Partai Perindo, tentunya partai-partai lain juga mempersiapkan ini terkait dengan aktivitas yang ada di sana, Mbak April. Tapi tentunya yang harus kita coba upayakan adalah bagaimana proses infrastruktur pembenahan ini betul-betul berjalan dengan baik dan didukung dengan regulasi yang baik. Karena kalau misalnya memang regulasinya memadai dan secara teknikalitas itu bisa dijalankan, saya pikir kita bisa melakukan upaya-upaya yang memang lebih optimal di dalamnya. Baik, kita tunggu bersama apa kebijakan dari pemerintah terkait pemekaran dari provinsi ini dan bagaimana nanti ketiga provinsi ini akan ikut dalam pemilu 2024 atau ditunda seperti yang saran dari Prof Jo. Terima kasih banyak Bapak-Bapak sudah bergabung dan berbincang bersama kami. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum. Assalamualaikum.